Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juski Almifari, mahasiswa STI Wali Songo Gempol, jurusan Prodi Manajemen. Tugas video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan UTS matkul Eko Manajerial, di mana dosennya adalah Bu Nur Komaria. Di sini kami akan membahas tentang Eko Manajerial 1. Ekonomi manajerial menggabungkan teori ekonomi dengan pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya, di sini saya akan mempresentasikan matkul ekonomi manajerial 1. Sederhananya, ekonomi manajerial adalah jembatan antara teori ekonomi murni dengan dunia nyata pengambilan keputusan di perusahaan. Kalau ekonomi murni, jawabnya apa yang terjadi. Ekonomi manajerial, jawabnya apa yang harus saya lakukan. Definisi dan tujuannya yaitu apa itu ekonomi manajerial, penerapan teori ekonomi dan alat analisis kuantitatif untuk memecahkan masalah bisnis. 2. Tujuan utamanya yaitu memaksimalkan laba dan efisiensi dalam kondisi sumber daya terbatas. Ekonomi manajerial bukan ilmu baru, tetapi cara pakai ilmu ekonomi untuk manajer. Contoh, teori ekonomi bilang kalau harga naik, rupiah melemah, harga kebutuhan pokok juga naik, minyak juga naik, permintaan turun. Jadi konsumen mulai mempertimbangkan juga dengan adanya pertemuan nilai pasar yang sangat signifikan saat rupiah melemah saat ini. Tugas manajer pakai ekonomi manajerial adalah menghitung berapa turunnya dan berapa harga optimal supaya laba maksimal. Tujuannya 1. Membantu manajer membuat keputusan terbaik dengan sumber daya terbatas seperti uang, waktu, dan juga tenaga kerja yang lebih efisien. Kemudian ketiga, ruang lingkup ekonomi manajerial. 1. Permintaan penawaran. 2. Analisis biaya dan produksi. 3. Struktur pasar. 4. Penetapan harga. 5. Pengambilan keputusan di bawah risiko dan ketidakpastian. Ruang lingkupnya luas, tapi 5 ini yang paling sering dipakai di lapangan. Pertama, analisis permintaan. Berapa banyak produk yang laku kalau harganya, misalnya kita kasih contoh 15.000. Kedua, analisis biaya. Berapa biaya produksi 100 unit motor versus 1000 unit motor? Apakah ada skala ekonomis? Ketiga, kita main di pasar apa? Kita main di pasar monopoli, oligopoli, atau persaingan sempurna, karena strateginya berbeda-beda. 4. Penetapan harga.
pakai harga premium, harga promosi, atau harga diskriminasi. Kelima, dunia bisnis nggak pasti. Dunia bisnis nggak pasti, sorry. Dunia bisnis nggak pasti. Jadi kita belajar ambil keputusan walaupun ya selalu ada resiko yang harus tetap diambil gitu. Jadi kita belajar ambil keputusan walau kita tahu itu punya resikonya tersendiri. Keempat, hubungan dengan ilmu lain. Ekonomi manajerial itu interdisipliner. Dia mencontoh atau mencontek dari ekonomi mikro untuk teori perilaku konsumen dan produsen. Pakai matematika dan statistika untuk bikin model dan prediksi. Butuh akuntansi buat baca laporan keuangan dan biaya. Dan ujungnya, semua analisis itu dipakai untuk fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Jadi kalau kalian jago akuntansi dan statistik, belajar ekonomi manajerial jadi lebih gampang. Salah satu kuncinya itu. Kemudian lanjut ke permintaan dan elastisitas ekomanajerial. Hukum permintaan, harga naik, dan permintaan turun. Elastisitas harga, seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga. Narasinya begini. Ini misalnya kamu jualan kopi. Kalau kamu naikin harga dari 15.000 jadi 20.000, berapa pelanggan yang kabur atau yang mungkin nggak balik lagi ke kedai jualan kopi kamu? Kalau 80% kabur, berarti permintaan elastis. Kamu salah naikin harga. Kalau cuma 5% yang kabur, permintaan inelastis, mungkin pelangganmu loyal. Jadi kenaikan harga justru untung. Manajer pakai konsep ini buat tes harga optimal yang terjadi di lapangannya. Kita masuk ke nomor 6 ya. Konsep kunci analisis biaya. Biaya tetap versus biaya variabel. Biaya marginal. Biaya untuk memproduksi satu unit tambahan, titik pulang, pokok atau BEP. Setiap keputusan produksi harus lihat biaya. Biaya tetap itu misalnya kayak apa ya? Seperti sewa ruko, terus tetap bayar walau nggak produksi, sewa lahan. Biaya variabel itu contohnya apa ya? Kayak bahan baku, terus makin banyak produksi, makin besar juga biaya variabel yang harus dikeluarkan. Kemudian yang paling penting adalah biaya marginal. Kalau biaya bikin satu kopi tambahan cuma 2.000, tapi bisa dijual dengan harga 18.000, maka produksi tambahan itu menguntungkan. Dan BEP atau titik pulang pokok, titik di mana pendapatan sama dengan biaya. Di bawah BEP rugi, di atas BEP bisa dikatakan untung atau laba produk yang kita jual itu sendiri.
Terus ada konsep kunci tiga, struktur pasar dan juga penetapan harga. Pasar persaingan sempurna sama dengan penerima harga. Monopoli penentu harga. Oligopoli perang harga dan juga perang strategi pemasaran. Strategi harga tergantung kamu main di pasar apa. Kalau jualan di pasar persaingan sempurna kayak beras, kamu nggak bisa naikin harga sendiri. Kalau naikin, pembeli lari atau kabur ke pedagang sebelah atau pedagang beras yang lain. Kalau kamu monopoli, kayak misalkan PLN, kamu yang nentuin harga. Kalau oligopoli kayak provider internet, WiFi misalnya, kamu juga harus hati-hati. Naikin harga dikit, kompetitor bisa ambil pelanggannya. Ekonomi manajerial ngajarin cara baca pasar dan pilih strategi harga yang tepat. Peran ekonomi manajerial dan pengambilan keputusan. Contoh kasusnya begini. Haruskah perusahaan buka cabang baru atau haruskah menurunkan harga misalnya 10%? Haruskah outsourcing atau produksi sendiri? Di akhir hari, ekonomi manajerial dipakai buat jawab pertanyaan ya atau tidak. Pakai data, model, dan analisis biaya manfaat. Bukan pakai feeling atau juga bisa dibilang perasaan. Contohnya lagi, mau buka cabang buka kopi baru gitu misalnya. Hitung proyeksi permintaan, biaya sewa, biaya gaji, terus biaya sewa lahan juga, biaya bahan baku, lalu bandingkan dengan proyeksi pendapatan. Kalau positif, ya dilanjut. Kalau negatif, ya bisa kita batal atau nggak dilanjut lagi. Ini yang bikin keputusan bisnis jadi lebih rasional, masuk akal, dan bisa dipertanggungjawabkan. Terus kita masuk ke relevansi untuk mahasiswa. Ekonomi manajerial sama dengan senjata manajer modern saat ini. Mengubah data jadi sebuah keputusan yang ya harus diambil. Ya meskipun di situ ada resikonya. Sebagai calon manajer, amin. Kalian nggak cukup cuma bisa ngatur orang. Kalian harus bisa baca angka dan ubah jadi strategi. Ekonomi manajerial ngajarin cara berpikir analitis. Skill atau keahlian ini dicari banget di dunia kerja. Mau itu di wilayah marketing, pemasaran, operasional, terus keuangan, maupun business development. Jadi materi ini bukan cuma buat lulus UTS, tapi bekal kalian nanti kerja. Nanti menghadapi dunia dewasa yang sebenarnya. After lulus wisuda atau after lulus sekolah SMK misalnya kan harus cari kerja sih buat tambah-tambahan masukan. Terus mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini, dan semoga tugas kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya, mungkin teman-teman online juga, dan juga bisa dijadikan referensi nantinya ke depannya. Amin. Video ini saya buat untuk memenuhi sebagai tugas UTS matkul Eko Manajerial
mahasiswa angkatan semester 6 saat ini. Terima kasih karena ini tidak ada sesi tanya jawab, jadi saya tutup aja saat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pengantar ekonomi manajerial. Intinya, ilmu ini bantu manajer bikin keputusan yang cerdas, atau juga bisa bikin bantu pemimpin suatu organisasi bikin keputusan yang baik, yang cerdas, berbasis data, bukan feeling, perasaan, ataupun tebak-tebakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, saya tutup. Semoga membawa manfaat yang baik buat kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.